Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat desain sendiri. Misalnya kita akan membuat sebuah desain presentase, tapi pada kali ini kita tidak akan menggunakan template yang telah disediakan oleh Canva, tetapi kita akan membuat desainnya sendiri. Kemudian setelah kita membuat desain presentasi tersebut, kita akan mendownloadnya dalam bentuk PDF, PNG, PowerPoint, dan juga MP4. Sekarang kita mulai saja membuat desain presentasi. Jadi inilah tampilannya. Jadi kita akan membuat desain presentase di mana kita tidak akan menggunakan template-template yang sudah disiapkan oleh Canva ini, tapi kita akan membuat desainnya sendiri. Jadi langkah pertama kita berikan judul dulu desain yang kita buat. Medan listrik. Dari inilah judul desain kita, yaitu medan listrik. Pertama, saya akan memberikan warna pada latar belakang lembar kerja saya. Misalnya, saya mengambil ini. Nah, kemudian saya akan menambahkan elemen, misalnya bentuk. Ini saya letakkan di sini. Kemudian saya akan mengambil bentuk yang lain. Misalnya ini. Ini saya bawa ke sini. Nah, warnanya ini saya akan ganti. Misalnya warna merah. Jadi ini warnanya teman-teman bisa kita ganti sesuai dengan selera kita. Kemudian saya masih ingin menambahkan lagi elemen. Jadi ini elemen teman-teman. Elemen bentuk yang saya ambil. Jadi saya masih akan mengambil elemen lagi. Misalnya elemen tempat pensil. Jadi kita tunggu, sepertinya ini sudah muncul. Jadi inilah elemen-elemen tempat pensil yang ada. Jadi kita bebas memilih yang mana saja yang teman-teman ingin gunakan. Jadi untuk sementara ini yang akan saya gunakan. Kemudian ini saya bawa ke sini. Oke, ini kita perkecil. Oke. Jadi elemen-elemen ini dapat kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan selera kita. Ini hanya contoh saja teman-teman. Kemudian saya masih akan mengambil di sini, misalnya gambar apa ya? Tunggu dulu, kita bisa ambil di sini. Nah ini. Misalnya ini yang saya ambil. Kalau teman-teman ingin menggunakan elemen bunga, boleh juga. Tapi di desain saya kali ini, saya akan mengambil ini. Ini juga bentuk sebenarnya. Nah, kemudian
saya akan mengambil sticky note. Saya akan melihat ini misalnya. Ini juga teman-teman dapat kita ganti. Nah, jadi ini untuk memperbesar, memperkecil. Ini yang belum saya perlihatkan. Misalnya teman-teman, elemen ini saya geser ke sini. Nah, elemen ini kan ada di belakang. Kalau saya ingin elemen ini ada di depan, maka ini saya aktifkan, kemudian saya klik posisi. Kemudian muncul di sebelah kiri tulisan-tulisan seperti ini. Kita misalnya ingin memajukan. Nah, maka elemen ini berada di atas elemen yang lain. Kalau ini saya ingin meletakkan di bagian belakang, jadi saya klik posisi, ini, kemudian atur, tunggu teman-teman, ini posisi saya mundurkan. Nah, seperti ini. Jadi itu gunanya tulisan posisi ini. Apakah dimajukan, apakah dimajukan ke paling depan, dibuat mundur, atau dimundurkan ke tempat paling belakang. Ini semua pengaturannya ada di sini di bagian posisi. Nah, kebetulan di sini saya letakkan. Nah, ini juga teman-teman bisa kita ganti warnanya. Ini adalah biru, ini adalah ungu, ini adalah peach. Ada semua warnanya di sini. Jadi kalau teman-teman ingin mengganti misalnya warna ungu, kita klik warna ungu, kemudian kita cari warna sesuai dengan keinginan kita. Misalnya ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi warna-warnanya ini bisa kita ubah sesuai dengan selera teman-teman. Jadi untuk halaman pertama saya ambil warna seperti ini. Kemudian saya ingin mengetikkan sesuatu di sini, maka saya klik teks. Saya ambil, tambahkan judul, kemudian saya ketikkan IPA. Saya geser ke atas. Kemudian saya masih ingin mengetik sesuatu. Saya ambil di sini. Medan listrik. Jadi ini kita atur posisinya. Hurufnya pun, ukuran hurufnya pun bisa kita kecilkan. Kemudian jenis hurufnya pun bisa kita ganti. Misalnya saya ganti ini. Saya ingin memakai ini. Morse juga. Hari ini masih berputar. Oke, ini. Nah, ini. Ini saya mau kecilkan sedikit. Oke. Masih saya ingin mengetikkan lagi satu lagi. Kelas 9. Nah, seperti ini. Jadi, pengaturannya ini sesuai dengan apa yang teman-teman sukai. Nah, kalau saya seperti ini. Oke, selesai slide pertama. Sekarang saya akan membuat slide kedua dengan cara menduplikat halaman. Nah, ini adalah halaman kedua.
saya akan mengganti warnanya. Warna backgroundnya akan saya ganti. Saya misalnya memilih ini. Nah, ini sudah terganti teman-teman. Kemudian ini saya hapus, tulisan medan listrik pun saya hapus, tulisan kelas saya hapus, bahkan ini pun saya hapus karena saya ingin mencari elemen yang baru. Ini. Saya ingin ini rekomendasi ajaib. Di sini banyak pilihannya teman-teman. Saya coba ini. Jangan. Kita ganti. Ya, misalnya ini. Jadi, sekali lagi, ini hanya contoh saja. Nanti, teman-teman boleh berkreasi sendiri. Ya. Kemudian, saya akan mengetikkan ya. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Nah, karena ini terlalu panjang, maka kita tarik-tarik ini tulisannya seperti ini. Kemudian kita atur posisinya. Saya akan mengganti jenis hurufnya. Saya suka menggunakan ini Morse-Gakin. Kemudian karena ini masih luas, maka hurufnya saya perbesar. Seperti ini, teman-teman. Jadi, kita untuk menarik ini, menarik tulisan ini ke samping, maka tanda tengah ini yang kita klik. Nah, seperti ini. Selesai slide kedua. Sekarang saya akan membuat halaman ketiga, kita duplikat saja. Nah, seperti tadi, saya akan mengganti warna background-nya. Misalnya, saya memilih ini. Jadi, saya akan menghapus elemen ini. Saya akan menggantinya dengan elemen seperti tadi, hanya beda warnanya. Misalnya, ini yang saya ambil. Nah, ini saya perbesar. Nah, seperti ini. Kemudian, tulisan ini, ketikan ini akan saya ganti. Jadi, saya sengaja tidak menghapus teks tadi karena saya membutuhkannya untuk mengetikkan kata-kata atau kalimat yang lain. Saya akan mengetik medan listrik
dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam. Muatan. Arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif dan arah garis gaya listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Jadi teman-teman, untuk lebih cepat dalam proses mendesain ini sebenarnya kalimat-kalimat seperti ini bisa teman-teman siapkan di Word. Jadi tinggal teman-teman mengcopy paste ke dalam Canva. Jadi ini kita atur posisinya. Nah, ini akan saya perkecil ukuran hurufnya. Tujuannya supaya bisa kita atur posisinya. Coba kita perhatikan, nah, seperti ini. Ini kita tarik dulu ke atas. Oke, boleh seperti ini. Nah, jadi inilah slide ketiga. Jadi kita lihat dulu, ini slide pertama, slide kedua, slide ketiga. Coba kita tampilkan. Nah, saya tadi mengaktifkan slide ketiga. Nah, jadi kalau ingin menampilkan slide yang sudah kita buat, selalu dimulai dari halaman pertama ya teman-teman. Nah ini. Halaman kedua, halaman ketiga. Nah, ini tadi belum ada animasinya teman-teman. Supaya tampilannya cantik, maka ini sudah cantik sebenarnya teman-teman. Jadi supaya tampilannya lebih menarik lagi, maka kita tambahkan animasi. Jadi kita klik di sini. Di video bagian kedua yang telah saya buat yang lalu, itu saya sudah memperlihatkan bagaimana cara menambahkan atau mengganti animasi. Jadi itu ada di sini teman-teman. Nah, kita akan menganimasikan halamannya ini. Jadi bukan elemen yang akan saya animasikan, tetapi halamannya. Jadi kalau ini adalah presentasi, sebaiknya halamannya yang kita animasikan. Misalnya saya mengambil ini, terbit kilat. Saya mengambil keduanya, lalu saya terapkan untuk ketiga slide saya ini. Seperti ini. Oke, sekarang kita lihat bagaimana tampilannya.
Nah, ini teman-teman. Kita klik lagi. Nah, slide terakhir. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman merasa animasinya terbit kilat ini kurang menarik, maka teman-teman boleh menggantinya. Misalnya kita ganti dengan ini, buku clipping. Jangan lupa terapkan ke semua halaman. Jadi kita tampilkan ke halaman kedua, halaman ketiga. Cantik bukan? Menarik. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Jadi 3 slide ini saya rasa sudah bisa mewakili bagaimana membuat desain persentase di mana desainnya ini kita tidak menggunakan template yang sudah disediakan oleh Canva, tetapi kita mendesain sendiri dengan memanfaatkan elemen-elemen yang sudah disediakan oleh Canva. Nah, ini kalau sudah seperti ini, nah sekarang kita akan download teman-teman. Kita klik di bagian bagikan, kemudian kita unduh. Yang pertama, kita akan unduh dalam bentuk PDF. Langsung kita unduh. Ya, kita tunggu. Ini dalam bentuk PDF. Nah, sudah selesai diunduh. Sekarang kita lihat bagaimana tampilannya kalau kita unduh dalam bentuk PDF. Nah, ini kita buka. Jadi kita tunggu bagaimana tampilannya dia kalau kita unduh atau kita download dalam bentuk PDF. Kita tunggu. Ternyata belum. Kita buka. Oke, dia sementara berproses. Kita close. Nah, seperti ini teman-teman. Kita kecilkan dulu. Nah, ini bentuk PDF-nya. Ini slide pertama, slide kedua, slide ketiga. Jadi, kalau teman-teman akan mengumpulkan tugas dalam bentuk PDF, silahkan membuatnya di Canva, karena teman-teman akan membuat sebuah tugas PDF yang cantik seperti ini. Ini tugasnya. Jadi ini sebenarnya bisa teman-teman buat dalam bentuk presentasi, desain presentase, bisa juga dalam bentuk desain yang berupa dokumen. Jadi teman-teman membuat tugasnya di desain yang berupa dokumen, lalu teman-teman download dalam bentuk PDF. Ini seperti ini. Oke, sekarang kita kembali ke Canva. Nah, sekarang kita akan mendownload dalam bentuk
PNG. Kita unduh. Jadi kita tunggu. Kemudian, nah teman-teman ini, kenapa dia dalam bentuk RAR? Karena ada 3 slide yang terbentuk. Sekarang kita buka. Nah ini, yang pertama. Jadi kita tunggu. Nah inilah dalam bentuk PNG. Ini slide pertama yang sudah kita buat tadi. Ini adalah slide keduanya. Dan terakhir, slide ketiganya. Jadi cantik semuanya. Begitulah salah satu keistimewaan dari Canva. Kita bisa mendesain sebuah tugas yang cantik dan menarik. Sekarang kita kembali ke Canva. Kita akan mengunduh menggunakan dalam bentuk. Jadi kita akan mengunduh slide-slide kita dalam bentuk PowerPoint. Jadi bagaimana caranya? Perhatikan teman-teman. Jadi kita scroll ke bawah. Jadi di bagian unduh di sini kita tidak akan menemukan PowerPoint di sini. Ini teman-teman, perhatikan di sini hanya ada JPG, PNG, PDF, SVG, video MP4 atau GIF. Nah, kalau kita ingin mengunduh dalam bentuk PowerPoint, kita scroll ke bawah, ada titik 3 di sini, kita klik, lalu kita cari tulisan Microsoft PowerPoint ini teman-teman. Jadi ini kita klik, kemudian unduh. Jadi kita tunggu. Oke, sedikit lagi. Oke. Nah ini, kita klik. Inilah hasil unduhannya. Ya, slide-slide tadi yang telah kita buat dalam bentuk PowerPoint. Kita lihat bagaimana tampilannya. Jadi kita tunggu. Bagaimana tampilannya apabila kita mengunduh slide-slide presentasi kita dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini teman-teman tampilannya. Nah, ada sedikit perbedaan dengan apa yang ditampilkan di Canva. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kita kembali ke sini, teman-teman. Jadi, kita kembali ke bagian PowerPoint tadi. Kita lihat. Nah, ini. Microsoft PowerPoint. Nah, teman-teman, ada tulisan di sini. Kalau kita mengunduh dalam bentuk Microsoft PowerPoint, video, audio, dan animasi tidak dapat diputar saat diekspor sebagai jenis file ini.
Jadi ini, jadi video, audio, dan animasi tidak dapat diputar saat diekspor sebagai jenis file ini. Kita disarankan mengunduh dalam bentuk video MP4. Jadi ini teman-teman penyebabnya. Sehingga seperti ini tampilannya. Jadi warna background kita tidak muncul. Tidak dimunculkan apabila kita mendownload dalam bentuk PowerPoint seperti ini. Kemudian ini pun tampil seperti ini. Tetapi pada saat kita akan tampilkan PowerPoint ini, ini hanya sepotong yang terlihat. Ini mirip dengan yang ada pada Canva, desain kita yang ada pada Canva. Jadi kalau kita ke halaman berikutnya, seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini halaman 1. Kalau kita ke halaman berikutnya, itu tidak ada animasinya. Jadi tidak ada animasinya yang mengikut. Jadi animasi yang kita telah buat di Canva tidak ikut terdownload seperti ini. Tetapi bisa kita buatkan, kita berikan ini transisi seperti ini supaya tampilannya menarik pada saat kita akan tampilkan ini menarik. Jadi misalnya kita carikan transisi di sini, misalnya ini cover. Oke, ini misalnya post. Kemudian ini misalnya transisinya adalah ini follower. Sekarang bagaimana kalau kita mau tampilkan? Kita klik F5. Nah, seperti ini. Nah, iya, seperti ini. Baru terlihat menarik. Jadi inilah teman-teman, apabila kita mengunduh menggunakan PowerPoint, jadi animasi-animasi yang telah kita buat di Canva tidak ikut terdownload. Tapi bisa kita buatkan animasi atau transisi menggunakan Microsoft PowerPoint yang ada pada laptop kita. Sekarang kita kembali ke Canva. Jadi jauh beda tampilannya dengan yang tadi teman-teman. Ini kalau kita tampilkan di sini, ini sangat menarik. Jadi saya sarankan kepada teman-teman apabila akan mempresentasikan PowerPoint, kalau memungkinkan saya menyarankan ke teman-teman ini dipresentasikan melalui Canva secara online. Jadi saya menyarankan dipresentasikan secara online dengan menggunakan Canva. Kalau memungkinkan. Seperti ini teman-teman. Karena apabila dipresentasikan secara online, maka akan nampak menarik sekali teman-teman. Karena animasinya, warnanya yang telah kita buat itu bisa ditampilkan. Jadi seperti ini teman-teman. Sekarang yang terakhir, kita akan mendownload menggunakan berupa atau dalam bentuk MP4. Jadi karena saya akan mendownload dalam bentuk MP4, saya ingin memasukkan suara saya. Jadi bisa saja teman-teman mengunduh di sini menggunakan video MP4, tapi ini yang akan terunduh adalah animasinya saja. Seperti saat kita tampilkan di Canva tadi, itu semua akan ditampilkan dalam bentuk video MP4. Tetapi karena ini adalah media pembelajaran, alangkah bagusnya kalau kita memasukkan suara kita ke dalam video MP4 yang akan kita unduh. Bagaimana caranya? Saya ulangi, saya perlihatkan teman-teman. Kita scroll ke bawah, jadi kita ketik dulu ini bagikan. Kita scroll ke bawah, kemudian klik titik 3, kemudian kita cari tampilkan dan rekam. Jadi ini teman-teman, kita klik tampilkan dan rekam.
Nah ini, rekam suara sendiri saat berbicara melalui presentasi, bagikan tautan video dan murid, teman, atau kolega. Jadi kita masuk ke studio rekaman, kita klik ini. Perlu mengakses kamera dan mikrofon Anda. Jadi ini, nah ini teman-teman. Kalau teman-teman ingin merekam suara dan juga merekam tampilan wajah kita, maka ini yang diatur. Karena kebetulan saya tidak ingin menampilkan tampilan wajah saya, jadi saya akan merekam tanpa kamera. Kemudian kita akan mulai merekam. Jadi kita klik ini, mulai rekam. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar materi IPA, terkhusus materi medan listrik. Anak-anak, apa itu medan listrik? Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Medan listrik ini dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif dan arah garis gaya listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Jadi kita klik tadi yang rekaman tadi. Nah ini teman-teman akan muncul seperti ini setelah kita rekam, kita simpan dan keluar. Nah inilah teman-teman, kita langsung unduh saja. Jadi ini sementara mengunduh. Jadi kalau kita sudah merekam suara kita, nah, kita langsung unduh saja. Tampilannya akan seperti ini teman-teman, tapi ada suaranya. Jadi nanti kita lihat hasilnya. Jadi daripada kita hanya mengunduh videonya dalam bentuk MP4 tanpa suara, alangkah bagusnya kalau kita merekam suara kita supaya lebih mempertegas tampilan video MP4 kita. Nah, sekarang ini sudah selesai diunduh teman-teman. Sekarang ini di bagian MP4 file kita klik. Bagaimana tampilannya? Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar materi IPA, terkhusus materi medan listrik. Jadi inilah rekaman MP4 kita tadi yang sudah kita tambahkan suara ya teman-teman. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Medan listrik ini dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif dan arah garis gaya listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Ya, inilah tadi presentasi kita yang sudah kita buat, kemudian kita download dalam bentuk MP4. Sekarang kita kembali ke desain Canva kita. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin mengubah video MP4 tadi, teman-teman atau ingin melihat kembali di mana video MP4 itu berada, maka teman-teman klik ini, bagikan, lalu
ini teman-teman, tampilkan dan rekam. Ini kita klik, maka video MP4 yang telah kita buat tadi ada di sini. Ada di sini. Ini teman-teman. Jadi ini video MP4 yang tadi kita buat, bisa kita unduh atau bisa kita hapus. Dan ini saya hapus dulu. Ini. Jadi kalau teman-teman ingin mengubah rekamannya, maka ini dihapus, lalu teman-teman merekam kembali di bagian sini. Jadi boleh langsung klik di sini, boleh juga kita cari tempatnya di sini teman-teman, di bagian tiga ini. Kemudian kita scroll ke bawah. Ini, tampilkan dan rekam. Jadi boleh di sini, boleh di tempat yang tadi. Teman-teman, sekali lagi saya menyampaikan bahwa desain yang sudah saya buat ini adalah salah satu pilihan saja. Teman-teman silahkan berkreasi sesuai dengan apa yang menurut teman-teman itu bagus dan menarik. Jadi boleh teman-teman tampilan slide pertama dengan slide kedua beda. Maksud saya seperti ini. Elemen-elemen yang ada di sini boleh teman-teman ubah untuk di slide kedua. Jadi kalau slide yang saya buat tadi ini saya hanya menduplikat dari halaman pertama, kemudian saya ganti saja warna backgroundnya. Kemudian salah satu elemennya saya ganti, sedangkan elemen-elemen yang lain tidak. Jadi seperti ini teman-teman, ini slide pertama, warna backgroundnya yang ini, pink dengan kuning. Kemudian ini elemennya yang saya gunakan. Di slide kedua, saya ganti lagi warna backgroundnya, biru dengan hijau, kemudian elemen ini yang saya gunakan, begitupun dengan yang slide ketiga, saya ganti lagi warna backgroundnya, kemudian elemen ini yang saya gunakan. Jadi silahkan berkreasi teman-teman, boleh seperti ini, boleh membuat desain-desain sendiri yang lebih menarik lagi sesuai dengan kreativitas teman-teman. Baiklah teman-teman, jadi saya ingin menyampaikan kembali ke teman-teman bahwa apabila kita membuat desain presentasi, kita bisa mendownloadnya dalam bentuk PDF, PNG, PowerPoint, dan MP4 sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Demikianlah video saya kali ini. Nantikan video-video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan silahkan memberikan komentar. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.